Semangat. Oke, masuk. Aman. Penuh sana full. Masuk depan kedutaan. Full. Ini depan pintu kedutaan. Orang kena mengimunasi aja orang kena COVID positif yang meninggal dimakamkan dengan cara COVID, Pak. Itu ada 401 kasus, Pak. Saya risau nih, Indonesia. Indonesia is a time bomb. We just don't know kan. Kita harus belajar dari pengalaman. Kami dari Kementerian BUMN membawa mesin lab ini dari Switzerland, Rose. Semuanya harus dihitung. Semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Gebrakan Jokowi dan Erick Thohir, Indonesia disebut bom waktu corona oleh Malaysia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Kami BUMN bersinergi dengan seluruh yang ada komponen baik Pemda maupun masyarakat untuk memastikan kita bisa meredam COVID-19 ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tengah mempersiapkan 10 laboratorium untuk pemeriksaan virus corona atau COVID-19, di mana dalam setiap lab ini ditargetkan akan mampu melakukan pemeriksaan sebanyak 1.000 tes per harinya. Dalam keterangannya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan lab ini nantinya akan difasilitasi dengan alat tes polymerase chain reaction atau PCR, yakni sebuah metode tes yang memperbanyak atau replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Ia pun menyebut jika lab-lab tersebut akan disebar di rumah sakit milik BUMN yang salah satunya berlokasi di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih. Dan kita juga berharap lab-lab ini nanti di akhir bulan datang lagi, jumlahnya 9 lagi. 9 lagi nanti kita juga akan didistribusikan di tempat-tempat titik-titik penting seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Pada sebelumnya, seorang dokter di negeri jiran Malaysia menjadi viral di media sosial karena secara belak-belakan membahas kemampuan negara dalam menangani virus corona atau COVID-19. Pada wawancaranya di televisi, Dr. Musa Mohnurdin meminta pemerintah Malaysia menunjukkan teladan dan tegas dalam bertindak. Selain itu, Dr. Musa juga mengaku resah dengan situasi di Indonesia. Ia bahkan menyebut Indonesia merupakan bom waktu klaster penyebaran virus corona jenis baru. Alhasil, ia pun meminta pada pemerintah Malaysia untuk memperketat perbatasan negara dengan Indonesia. Saya risau nih, Indonesia. Indonesia is a time bomb. We just don't know kan. Mungkin show saya kepada MKN. Control the border. Control our borders. Otherwise, that will be another huge cluster of COVID-19. Wallahu alam. Pada pekan lalu dilaporkan, fatality rate atau tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19 di Indonesia tercatat menjadi ranking 1 se-Asia. Secara keseluruhan, Indonesia berada di ranking 2 dunia dengan persentase tingkat kematian 9,36%. Akan tetapi, informasi tersebut tidak berasal dari Kementerian Kesehatan Indonesia, melainkan disebarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia melalui akun Twitternya pada Kamis 3 April malam dan menjadi viral. Melihat apa yang dirisaukan oleh Dr. Musa, sangatlah tidak mendasar, sebab dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidaklah diam dalam mengatasi pandemi COVID-19. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan yang telah diperhitungkan secara matang. Diambil dari pembelajaran kebijakan negara-negara tetangga untuk dapat memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir kerugian. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bagi daerah dengan tingkat penyebaran yang tinggi seperti di Jakarta. Kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain. Kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Kita telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
di mana kebijakan tersebut dirasa paling tepat jika dilihat dari beberapa aspek baik dari segi ekonomi maupun karakteristik masyarakat Indonesia yang penuh dengan ragam sosial dan juga budaya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berupaya bekerja sama dengan negara-negara yang telah dianggap berhasil dalam mengatasi pandemi COVID-19 seperti China dan Korea Selatan. Untuk meningkatkan semangat bagi para medis dan pasien yang tengah berjuang, Presiden Jokowi terus menggaungkan rasa optimisme yang besar jika Indonesia akan mampu melewati ini semua. Pada hakikatnya, manusia memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan alam. Kita tahu dari sejarah bahwa bagaimana sebagian besar epidemi atau pandemi berakhir adalah saat ketakutan berkurang dan orang-orang kembali menjalani kehidupan normal mereka. Amnesia global akan menjadi solusi pamungkas. Percayalah, kita bangsa besar, kita bangsa petarung, bangsa berjuang. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita mampu dalam menghadapi tantangan global yang berat sekarang ini.